Kalian kalau mau cari mobil yang buat dalam kota terus pengen lucu-lucuan gitu ya, dimodif-modif ya, ini nih jawabannya nih. VinFast VF3. Ya, karena dibandingkan dengan line up VinFast yang lain, menurut gua ini yang paling cakep ya. Even warna pinknya cakep loh. Ini paling cakep. Dan kebayang nggak sih kalau Jimny itu kan banyak di mukanya ganti-ganti jadi G-Class apa segala macam. Ternyata ini VinFast ini juga katanya di Vietnam itu banyak mukanya diganti-ganti gitu. Dan lihat dong, desainnya mobil kecil listrik buat commuting dalam kota itu kan biasanya dibikin se-aerodinamis mungkin biar range-nya panjang. Bannya dibikin sekecil mungkin, tapi ini enggak ya. Design over function. Jadi desainnya dibikin ala-ala SUV, dibikin ala-ala Jeep kayak Jimny. Ya, seperti kita tahu bentuk kayak begini pasti tidak akan se-aerodinamis yang melengkung-melengkung ya. Dan juga bannya dia pakai, lihat dong, ini peleknya besar, bannya juga besar. Jadi kalau dilihat ya, ini peleknya dia pakai 16 inci, bannya Sailun Atrezo SH29 ya, dan ukurannya 175 75. Artinya ini profilnya tebal sekali. Profil bukan mobil-mobil kecil gitu loh. Biasanya mobil-mobil kayak gini kan paling peleknya berapa? 14 inci ya kan. Ini gede, makanya meskipun dia mobil kecil, desainnya proper, padu padannya pas. Tapi karena desainnya kayak gini ya, kalau yang lain kan peleknya kecil, bannya kecil, dimajuin banget ya, begitu kan desainnya biasanya kan. Nah, dia dapat space yang lebih gede. Nah, dia nggak, dia ngorbanin itu semua biar desainnya itu kelihatan cakep ya. Dan dia cuma 3 pintu. Mobil kecil begini pasti kalian pikir, ah ini pasti kayak mainan, kayak kaleng gitu kan. Enggak loh, ini mobil bodinya tebel-tebel dan ditutupnya satisfying tuh. Dan biasanya mobil-mobil kecil begini ya kan, kalau tutup pintu itu bodinya goyang banget. Ini goyang aja masih goyang, tapi nggak yang wah begitulah. Dan mobilnya juga nggak terlalu tinggi ya. Ya lihat, tinggi 170 ya, dan dia punya ground clearance tinggi. Ground clearance-nya 175 mm. Untuk mobil ukuran kecil begini, ini ground clearance-nya sangat tinggi. Jadi sepertinya buat banjir-banjiran ya lebih tahan. Dan lucunya lagi, gue tuh tadi sempat ngolong ya, karena gue mau cari gimana cara buka kap mesin depannya. Ternyata kap mesin depannya itu nggak bisa dibuka sendiri. Jadi bukanya harus bawa ke bengkel VinFast-nya. Nah, pas gue cek di sini di bawah setir, motor elektronik power steering-nya itu ada di bagian bawah sini. Artinya dia bukan ditaruh di steering rack di bagian bawahnya. Jadi kalau kena banjir ya, harusnya dia lebih aman IPS-nya, nggak gampang kena air. Terus ke belakang ya, dia pakai shark fin antena. Cuma kalau misalkan kita punya mobil kayak gini, kayaknya lebih baik pakai pole antena ya. Jadi lebih pas gitu. Nah, belakangnya juga dibikin lucu ya. Desainnya sih kalau misalkan gua kasih nilai ini 9 dari 10 lah ya. Dan kalau desainnya masih standar begini, rasanya gatel gitu. Pengen tak macem-macemin, minimal ganti pelek ya kan, ganti ban AT gitu ya, gitulah. Nah, bagasi kita buka. Nah, seperti yang kalian tebak, mobil seperti ini pasti bagasinya kecil, jadi cuma segini aja. Dan di bagian bawahnya kita ada tempat penyimpanan yang nggak begitu gede juga, tapi lumayan buat naruh kayak misalkan naruh portable chargernya. Nah, kursi belakang ini bisa ditutup. Oke. Nah, dia juga nggak rata lantai. Dan kalau kalian mau bawa barang lebih banyak, ya ini tinggal dilepas aja sih. Jadi yang di depan tuh ada hooknya, yang ini tinggal ditarik ke atas. Oke, kita naikin. Nah, terus belakang sini ya, dia tuh pakai panel besi ya. Sebenarnya jadi lebih mahal dong. Harusnya kan biasanya besinya bolong segini, terus sisanya tutup plastik ya. Tapi sama dia dibikin full besi. Sama di sini ada plastik buat pegangan, buat tutup. Udah. Tuh. Dan ciri khas VinFast selalu ada garis membentuk huruf V di sini. Nah, ada V-nya di tengah. Terus karena dia mobil listrik, dia nggak ada knalpot. Ke atas dia nggak ada defogger, nggak ada wiper ya. Terus atapnya, kalau two-tone biasanya warna hitam, ini two-tone-nya dia dibikin warna putih. Dan dia punya 8 pilihan warna. Jadi pilihan warnanya banyak. Nah, terus nih di sini nih yang lucu nih, dia punya charger yang sudah support fast charging DC. Jadi dia bisa ngisi 70% hanya dalam waktu 36 menit saja, cepet. Dan kita juga dapat portable charger 3 kW
tapi kita nggak dapat wall charger buat di rumah ya, karena baterai cuma 18,6 kWh sih kapasitasnya. Jadi kayaknya nggak perlu juga pakai wall charger ya, portable juga udah cukup. Tapi kalau kalian punya wall charger AC di rumah itu nggak bisa masuk karena dia itu khusus buat DC aja. Jadi kalau kita colokin wall charger di rumah, misalkan kita ada punya mobil listrik lain di rumah yang 7 kW, dia nggak bisa. Dia coba bisa DC. Nah terus dia punya over fender, ini tebal banget, jadi bodinya segini ya. Ini over fendernya lebih tebal lagi. Bahkan over fendernya kalau kita lihat dari sini nih ya, ini over fender sama spion itu nggak jauh beda, tipis. Biasanya kan sisi terluar dari mobil itu adalah spion ya. Kalau ini sisi terluar dari mobil antara over fender sama spion itu sama. Ya. Tapi gue ngerti sih kenapa begitu, karena si spion ini dia masih spion manual, belum elektrik. Jadi karena dia nggak lebih gede dari over fendernya, misalkan kalian pas-pasan di jalan, percuma ditutup manual atau di retract. Kenapa? Karena maupun di retract, ininya pasti kena, karena sisi terluarnya itu sama si spionnya gitu. Dan ini mungkin akan lebih lucu lagi kalau dikasih roof rail ya, terus nanti dikasih roof rack. Udah ada tuh yang pasang roof rack di sana. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Tapi sebelumnya gue mau bahas dulu kuncinya. Ini kuncinya lucu nih. Jadi kuncinya itu ada dua ya, yang ada tombol sama nggak ada tombol. Dimana kunci yang pertama ini buat buka tutup mobil. Sebaiknya klaksonnya dimatiin aja. Tadi ada pilihannya, mau lampu, klakson, atau lampu dan klakson kalau kita ngunci atau ngebuka mobil. Nah ini kita buka ya. Ini warnanya hitam loh. Beda. Oke, yuk masuk yuk. Jadi dia itu kuncinya sudah keyless ya, nggak pakai kunci, injek rem langsung nyala. Tapi buat jalan, dia tuh ada tempat kunci di sini. Ini harus kita taruh di sini, tapi nggak ada tombol, cuma gitu doang, nggak ada tombol diceklek atau apa. Dan kunci ini bisa kita tinggalin di sini aja. Jadi kita kalau mau keluar, ya cukup bawa kunci yang ini, habis itu kita kunci dari luar, nggak perlu bawa kunci yang nggak ada gambarnya ini. Ya, gue nggak ngerti kenapa dibikin seperti itu, tapi ini unik sih. Nah, ini interiornya. Seperti yang kalian tahu, mobil kayak gini biasanya dari luar kecil, tapi dalamnya biasanya lega. Dan mobil ini pun juga begitu, meskipun dia punya bonet yang agak panjang. Nah, posisi duduknya, ini posisi duduk yang menurut gue kurang maju. Nah, majuin sedikit ya, baru kita dapat posisi duduk yang pas. Setir nggak bisa naik turun, maju mundur, apalagi ini nggak ada ininya, nggak ada buat ngaturnya. Tapi buat gue sih ini posisinya pas banget. Dan lucunya setirnya itu dia nggak ada tombol-tombol, tapi di sini tuh ada lubang, ya kan? Jadi kita bisa nyetir naruh jempol di sini. Nah di sebelah kanan sini ada satu-satunya tombol ya, ini buat voice command dan buat ngangkat telepon. Nah biasanya mobil kayak gini biasanya kan posisi duduknya pasti tinggi dong, ya kan? Terus ya agak aneh lah, agak wagu lah. Tapi untuk mobil-mobil kecil kayak gini, ini menurut gue posisi duduknya yang paling proper. Rasanya kayak mobil biasa pada umumnya. Kakinya bisa agak selonjoran dikit ya, pedal-pedalnya pas. Setirnya memang kurang turun sedikit aja ya, tapi ya udah oke lah. Sama dia nggak bisa ngatur ketinggian kursi ya, jadi cuma segini aja. Dan kalau kita mau atur recline-nya, itu tuh tuasnya panjang bener. Tuh, sepanjang ini. Oke. Dan gue suka nih sama VinFast itu kalau bikin bahan fabric ya, bahan fabric itu bagus loh. Nih, dia tuh kainnya itu kayak ada lebut-lebutnya gitu di bagian atas ya. Dan gue suka bentuknya, ini ada tengahnya warna krem, ini warna abu-abu muda, habis itu bagian sininya warna abu-abu gelap. Dan kursinya kalau kita pakai buat jarak tempuh yang lama, sebaiknya dibikin agak sedikit tegak ya. Nah, sama headrestnya nggak bisa dipakai buat nyender, cuma begini aja. Nah, kemudian untuk visibilitas, gue suka sama visibilitasnya karena yang pertama nih, pilarnya itu dia meskipun tebel, dia tuh tegak. Jadi blind spotnya itu sedikit, sama spionnya juga dibikin kecil ya. Ini kita mundurin sedikit, karena emang spionnya masih manual. Nah, oke. Mungkin kalau kalian pakai spion manual gini nggak akan jadi problem kalau kalian bawa mobilnya sendirian. Tapi kalau switch driver gitu ya, terus kita mesti atur lagi karena mobil tadi tuh dipakai sama istri kita atau siapa, itu baru harus digeser-geser lagi. Nah, kalau nggak, ya udah ini segini aja udah cukup. Nah, sama bonet depannya itu bisa kelihatan. Jadi tuh dia ada bagian depannya gitu. Jadi kalau kita pengen parkir, kita tahu bagian ujungnya itu di mana gitu. Sama dashboardnya juga lumayan panjang. Dan di depan sini itu nggak ada speedometernya, karena speedometernya ada di bagian layar yang besar ini.
Ya, ini layarnya paling besar ya untuk sebuah mobil mini, dan visualnya juga bagus. Gue suka sama informasinya tuh jelas, ya kan. Terus juga cara pengoperasiannya mudah. Jadi katanya VinFast nanti yang versi delivery ke konsumen dia sudah ada Android Auto sama Apple CarPlay. Cuma yang versi sekarang kita test drive ini masih belum ada. Nah, jadi yang di sebelah kanan sini itu adalah speedometer ya, informasi range dan kawan-kawannya. Dan yang di sebelah kiri sini ini untuk entertainmentnya, termasuk ini kalau kita pencet home masuknya ke tengah sini ya. Ini kita bisa masuk ke menu. Dan ini ada menu EV yang pertama untuk ngecek kita berapa persen, temperatur, sama ada setting dan kawan-kawannya. Charging targetnya bisa dibikin bisa full atau enggak, sedikit aja. Battery levelnya bisa dicek, ini berapa persen value-nya. Misalkan kalau udah tinggal 20 dia bisa ngasih tahu ya. Oke, terus ke menu lagi, media, owner's manual, phone, web browser. Oh, dia bisa terhubung dengan internet ya. Dan ada vehicle and drive. Nah, drive modenya eco sama normal, kita di normal aja ya. Nah, creep mode ini bagus nih. Jadi kalau misalkan pakai creep mode, misalkan kita on-in, kayak mobil Matic pada umumnya, kita lepas rem, dia maju. Tapi kalau dibikin off, nah itu dia kita lepas rem, dia nggak maju. Tow mode juga ada, traction mode ini maksudnya traction control. Terus ke sini, nah ini buat suara belakang ya, dia nggak ada kamera mundur. Ini ada overspeed warning, kita matiin aja. Oke, ini ada anti theft alarm. Oke, unlock feedback, kita bikin light aja. Terus ada speed sensitive door lock. Oke, nanti dia bisa ngunci otomatis. Auto unlock pas P, sama ada GPS monitoring. Oh, oke. Berarti dia bisa connect ke smartphone ya, sama kayak yang VI5 sama E34. Oke, terus kita masuk ke driver information, distance, odo atau trip A. Terus ada wiper service mode. Wih, ada JJ tuh, lihat tuh. Gantian penasaran juga. Iya. J, beli nggak? Ini lucu banget ya buat dimainin ya. Iya, desainnya sih mantep ya. Kalau lo beli, gue beli dah. Bener nih. Bener, asal lo beli ya. Serem kalau Ridwan nantangin. Iya. Kita coba dulu ya. Ya. Ini wiper service mode, kalau kita pencetin nanti wipernya ke tengah buat bisa diganti. Ada pedal shifter brightness, di mana ini kalau kita nyalain lampunya ya, nanti dia, nah ini kan ada lampu di sini nih. Nah itu bisa dikecilin lampunya biar nggak terlalu terang. Oke, kita masuk ke home. Sekarang kita ke settings. Tadi kan vehicle. Nah ini buat bluetoothnya, ini wifi. Terus ada, oke, ini volume dan equalizernya. Dia by the way dia cuma ada 2 speaker ya. Oke, ini tim wallpaper brightness-nya, wallpapernya bisa kita ganti-ganti, cuma ada 4 ya. Oke, sama ini vehicle information display, oke. eSIM-nya ada di dalam, automatic download karena dia bisa di-update over the air ya. Oke, home. Sama buat vehicle setting ada ininya nih, ada shortcut-nya ya. Oke, service, apa di service? No alerts, cuma alerts doang. Oke. Terus sebelah kiri kanannya sini ada kaca ya, buat power window. Terus ada buat ngunci pintu, ada buat volume sama buat matiin nyalainnya. Ada hazard di bagian sini. Bawahnya sini ada AC, simple 3 biji aja, dan ini nggak terhubung dengan layar monitor ya. Jadi dia ada temperatur di sini, terus sama kecepatan, sama arahnya itu bisa ke kaki juga dia ternyata. Oke. Di bawah sini tempat penyimpanan gede, kayaknya buat handphone, USB Type C buat ngecas. Sini gede lagi, sama di sini tempat penyimpanan juga. Di bawah sini, wah, soft opening dong. Dan yang gue suka dari mobil-mobil yang shifternya itu udah nggak di tengah lagi ya. Ini mobil perkotaan kan, tahu sendiri kan kalau kita di dalam kota itu ya, kita parkirnya mepet sebelah kanan nggak bisa keluar. Nah, enak banget bisa langsung keluar sebelah kiri begini loh. Emang yang ada konsol tinggi gitu sih keren ya. Cuma secara kepraktisan, mobil kayak gini lah yang kita butuhkan. Nah, door trimnya ini juga lucu ya. Jadi dia semua full plastik, nggak ada empuk-empuknya. Dan nggak ada tombol sama sekali di sini, termasuk juga tombol buat buka atau kunci pintu. Tapi kita dikasih ini nih, plat bodinya kelihatan sedikit di bagian sini. Ini ternyata pencetannya ada 2 ya. Jadi kita langsung coba aja. Nah, oke. Nah, duduk di belakang VinFast VF3. Kita dapat headroom yang lega, tapi legroomnya itu nggak terlalu lega sih. Jadi ini posisi duduk gua tadi nggak mentok karena dia ada cekungannya di bagian sini nih. Tuh.
Dan karena dia desainnya tadi yang gue bilang, dia tuh nggak dibikin depannya itu landai. Kalau dibikin landai kan bisa maju sedikit gitu ya. Dia desainnya tuh kayak mobil normal, makanya bangku belakangnya ini nggak selega yang desainnya begitu gitu. Nah, sama kita masih dapat panel sewarna bodinya di sini ya. Terus di sini ada cup holder. Ya, sebelah kanan bisa buat tempat tangan ya. Dan gue pikir karena dia punya ban yang gede ya, di sini tuh bakal makan tempat banget. Tapi ternyata enggak. Di sini masih bisa 2 orang dengan proper gitu. Oke, sekarang kita coba jalan-jalan yuk. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan ya. Nah, ini pertama di sebelah kiri ini ada tuas, di mana bisa buat lampu sen kiri kanan. Terus ini kalau diputar bisa buat lampu. Dan untuk wipernya itu kita nggak perlu buka-buka di sini. Tenang, ada di sini nih. Tuh. Jadi satu tuas itu ternyata cukup loh. Nggak perlu pakai tombol-tombol di sini. Kenapa nggak semuanya dibikin kayak gini ya? Sekarang kita jalan. Dan katanya ini dalam sekali cas itu bisa sampai 216 km. Dan itu menurut NEDC ya. Jadi bukan CLTC. Biasanya kalau CLTC itu dia lebih panjang dibandingkan dengan NEDC. Karena mobil kecil begini ada yang pakai CLTC bukan yang NEDC. Nah ini kita pakai jalan ya. Enaknya mobil itu pertama yang gue bilang tadi tuh. Pas kita pakai, haluan mobilnya tuh juga terasanya pas gitu. Jadi karena dia punya bonet di depan, terus juga bannya itu ada di depan. Jadi kita mau belok itu rasanya ya sumbu beloknya itu di depan, bukan di kaki kita gitu. Nah, kita gas sedikit. Nah, biasa mobil listrik kalau putaran bawahnya kenceng langsung ya, karena dia bisa langsung torsi maksimum. Oke. Suspensinya ini dia tuh empuk sebenarnya karena dia punya ban yang profilnya tebel ya kalau gua rasa ya. Cuman kalau kita cobain tadi nih, sekarang kita coba agak kencang dikit ya. Oh, ini lebih gede nih. Nah, sesuai dugaan gua, dia tuh travelnya pendek. Jadi dia empuk tapi bisa geraknya tuh dikit. Yang pertama mungkin karena dia punya ban yang gede ya. Jadi kalau dia travelnya panjang itu bisa mentok. Dan mungkin orang yang pakai mobil ginian pasti bakal dimodif sih, bannya pasti digede-gedein ya kan. Nah, ini kita belok ya. Tuh. Ini rasanya kayak pakai mobil biasa. Setirnya juga enteng. Sama rasa doyong-doyongnya tuh nggak ada gitu. Maksudnya gini, mobil yang kayak gini yang pernah gue coba ya, yang kecil 3 pintu, itu rata-rata tuh kalau belok itu pasti rasa body roll-nya tuh ampun-ampunan gitu. Ini body roll-nya masih minim. Nah, body roll-nya tuh masih kayak mobil normal gitu, nggak kayak mobil kecil yang punya ban kecil gitu kan. Ini masih normal-normal aja. Nah kan, seperti yang gue bilang, pas kena itu tuh dia empuk, tapi karena travelnya pendek, pas ngegubrak itu lumayan berasa berdek gitu loh. Jadi ini kayaknya mobil yang nyaman kalau kita pakainya di kecepatan yang agak tinggi. Misalkan dipakai di 50, 60, itu kayaknya lebih enak dibandingkan kita pakai di jalan pelan lewatin jalan-jalan rusak gitu. Tapi ya kita baru nyoba kecil-kecil gini doang kan tempatnya kan. Harus dicoba dengan jarak yang lebih jauh dan ini sih tuh kan pasti dilihatin orang tuh. Lihat tuh mobilnya lucu. Kita harus coba di tempat yang lebih proper dan lebih gede sih dibandingkan cuma ini doang ya. Tapi first impression ini mobil yang enak buat di dalam kota ya. Nah, pertanyaannya, ya kan, berapa harganya? Jadi kemarin tuh baru di launching, VinFast itu terkenal dengan sistem sewa baterai. Tapi lucunya di mobil yang ini, dia tidak ada sistem sewa baterai. Jadi kita beli 227 juta rupiah, itu sudah termasuk baterainya. Dan juga kita dapat free charging selama 3 tahun, sampai tanggal 1 Maret 2028. Jadi VinFast tuh datang ke sini tuh nggak cuma jualan mobil ya, tapi juga dengan ekosistemnya. Mau beli yang sewa baterai bisa, mau beli sewa baterai bisa. Kemudian mereka juga berbisnis dengan perusahaan taksi. Dia bikin namanya Sun SM pakai VFI 34. Kemudian dia juga punya charging network yang katanya mau bikin 30.000 charging network di Indonesia. Udah dimulai sekarang. Dan itu kita ngecasnya untuk mobil VinFast gratis. Gratis selama 3 tahun. Jadi maksimal sampai 1 Maret 2028. Ini asik banget nih, terutama buat yang pengen pakai mobil VinFast buat mobil kantor ya, yang jaraknya jauh,
butuh buat dari poin A ke poin B, karena chargerannya juga 60 kW, gede gitu loh. Iya, asik loh. Itu kalau kita jalannya jarak tempuhnya panjang ya, itu kita bisa menghemat berapa juta rupiah itu. Ya. Kalau misalkan kita punya misalkan catering gitu ya, tiap hari jalan minimal 100 kilo gitu kan. Ini kan sekali jalan 200 kilo. Ya setiap hari setengah jam aja buat ngecas gitu sampai 70% jalan gitu. Udah hemat banyak tuh. Karena bensin kan nggak murah. Nih sekarang kita coba muter balik ya. Muterin tong. Wah, gampang banget. Aduh. Gue tuh udah menjual mobil gue yang kecil. Mobil listrik gue yang kecil tuh udah gue jual ya. Terus kadang-kadang suka kangen gitu. Kangen dengan kemudahannya ketika kita masuk mall, kita cari parkir. Apalagi istri gue bilang, tetap ya mobil kecil tuh di luar dari mesin bensin atau listrik tuh ya, enak gitu. Pas kita lihat lagi jalan, ada toko buah, berhenti ya, melipir gitu kan. Berhenti ya, melipir gitu. Itu kayak nggak ada rasa malas buat keluar gitu. Kadang-kadang kita keluar tuh, aduh males parkirnya, aduh males ininya. Tapi mobil gini tuh menyenangkan. Iya. Ini sih yang gua mes sih, ini ya handlingnya ya. Karena gua kebayangnya nih mobil bakal dibelokin doyong-doyong gitu ya. Ini enggak loh tuh. Body rollnya kayak mobil normal pada umumnya. Tuh. Enak buat slalom. Nice. Sama dia punya motor listrik itu adanya di belakang. Jadi dia adalah rear wheel drive. Dan juga dia punya tenaga motor listrik itu 40 kW dan torsinya itu 110 Nm. Kecepatan maksimalnya ada di 100 km per jam ya. Jadi memang ini mobil yang dikhususkan buat perkotaan, bukan buat jalan jarak jauh. Kayak misalkan kita mau ke Jakarta Klaten gitu, kayaknya lebih baik pakai mobil yang lain. Tapi kalau buat dalam kota ya, misalkan gue beli ini buat di Warawiri Jakarta, wah ini perfect banget sih. Ya ini bisa gue bilang sih kesimpulannya ini adalah mobil microcar ya, 3 pintu kecil buat dalam kota yang lebih baik gitu. Karena build quality-nya, bodinya itu enggak kayak mainan. Terus juga pas kita pakai, handlingnya, guncangan dalam mobilnya itu enggak kayak mobil yang doyong-doyong gitu loh. Jadi rasanya kayak pakai mobil yang proper beneran, cuma lebih kecil aja. Oke, jadi setelah kita nyobain VinFast VF3, ini bisa dibilang mobil yang proper tapi dikecilin aja sih. Nggak kayak mobil yang dibuat dari scratch, emang didesain udah sebagai mobil kecil, terus yang rasanya ya begitulah. Sama kayak kalau kita beli VinFast kayak itu, kayaknya sayang tuh kalau kita nggak mainin gitu. Tadi sama JJ lucu banget katanya, bisa buat dilucu-lucukan gitu kan, dibikin off-road-off-roadan gitu, pasti lucu banget tuh. Sama ternyata VinFast juga punya program buyback guarantee, dimana kalau kita pakai 6 bulan itu bisa di buyback sampai 90% dari harganya, dan kalau sampai 3 tahun itu buyback guarantee-nya 70%. Itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Serta Hanif, menurut kalian bagaimana tentang si mobil terlaris di Vietnam ini? Bye bye.